warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah, doa kita telah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna syahrul Ramadan. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bulan yang dirindukan, pada bulan yang penuh dengan keberkahan, pada bulan yang mulia ini. Dan hari ini merupakan hari ketiga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, PTK SMP Islam Bakti Asih, dan yang Ibu banggakan, siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih, juga orang tua siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih, serta hadirin yang menyaksikan channel SMP Islam Bakti Asih. Semoga kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, puasa merupakan kewajiban kita semua selaku orang yang beriman, dan puasa pun telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk mencapai pribadi yang bertakwa, di mana ketakwaan ini merupakan derajat yang sangat tinggi dan merupakan tiket untuk mencapai keridhaan Allah dan tiket untuk mencapai syurganya Allah. Orang yang bertakwa merupakan orang yang sudah seluruhnya berserah diri hanya kepada Allah dan hanya takut kepada Allah dan hanya menjalankan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Orang yang sudah ikhlas, orang yang sudah bertakwa, tentunya Allah akan mengabulkan, memberikan segala hak-haknya, segala apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua bisa mencapai derajat takwa. Sebagaimana dikisahkan dalam suatu kisah di zamannya tabi'in, ada seorang pemuda yang ketika itu baru selesai sholat di masjid dan baru keluar dari masjid. Pemuda itu menemukan sebuah bungkusan yang berwarna biru. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah sebuah batu jamrud, yang sebagaimana kita ketahui batu tersebut mempunyai nilai yang sangat mahal, yang sangat tinggi. Kemudian karena pemuda itu bertakwa, mungkin kalau pemuda biasa akan diambil begitu saja. Tetapi tidak, pemuda itu sebagaimana ajaran bahwa ketika kita menemukan suatu barang harus diinformasikan, harus diiklankan agar barang tersebut bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian pemuda itu naik ke atas batu dan dia berbicara lantang, "Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang ada di sekitar, siapakah yang kehilangan sebuah kantong yang berwarna biru?" Sudah berkali-kali pemuda itu mengumumkan, akan tetapi tidak ada yang menyahut. Kemudian pemuda itu mengakhirinya, barang siapa yang mungkin suatu saat mencari sebuah kantong yang berwarna biru, maka datanglah ke rumahku di samping masjid tersebut. Kemudian pemuda itu pulang, dan tidak lama berselang ketika sore harinya ada seorang kakek-kakek yang bertanya bahwa dia kehilangan sebuah kantong berwarna biru itu. Kemudian ada seseorang yang menunjukkan bahwa kantong tersebut ditemukan oleh seorang pemuda. Dan kakak itu menginformasikan, barang siapa yang menemukan kantong berwarna biru itu, akan saya berikan uang senilai 500 dirham. Uang sekitar nominal itu sangat tinggi sekali ya bila dirupiahkan pada zaman sekarang ini. Mungkin bisa puluhan atau ratusan juta.
Nah, ketika itu kemudian setelah ada yang memberitahu, seorang kakek itu menuju rumah pemuda itu dan menanyakan kantong yang berwarna biru itu. Kemudian pemuda itu, ya saya menemukannya, coba sebutkan ciri-cirinya. Kantong itu berwarna biru dan isinya ada sebuah batu jamrud. Kemudian pemuda itu memberikannya dengan ikhlas kepada kakek tersebut. Pemuda itu tidak tahu bahwa yang menemukan kantong itu akan diberikan imbalan. Dan kemudian kakek itu memberikan imbalan 500 dirham. Kemudian pemuda itu menolak, tidak gitu kan, saya ikhlas mengembalikan barang ini gitu kan, saya tidak mengharapkan imbalan gitu. Tetap pemuda itu tidak mau menerima itu dan dia melakukan ikhlas karena Allah Ta'ala, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan barang yang menjadi hak milik orang lain. Kemudian setelah itu kakek itu pergi dan beberapa minggu, beberapa bulan berlalu, pemuda itu sangat kesulitan ekonomi gitu kan. Kemudian dia berpikir untuk merantau ke negeri seberang. Kemudian ketika itu pemuda itu naik kapal dan ketika di dalam kapal terjadi badai sehingga kapal itu tenggelam. Pemuda itu selamat dan terdampar di sebuah pulau. Dan ketika tersadarkan dia melihat sebuah masjid yang sudah kusam, kotor gitu kan. Kemudian pemuda itu membersihkan masjid itu. Ternyata di pulau itu masjid itu sudah beberapa lama tidak ditempati karena imam di masjid itu, sesepuh di masjid itu meninggal. Kemudian pemuda itu membereskan masjid itu dan masyarakat sekitar melihat ada pemuda itu ikut menggunakan kembali masjid itu, berjamaah di masjid itu. Setelah beberapa lama masyarakat sekitar merasa cocok dengan pemuda itu, kemudian menawarkan seorang gadis terbaik di pulau itu untuk dinikahi oleh pemuda itu. Kemudian pemuda itu menyetujui dan dipertemukan dengan seorang gadis. Ketika berkenalan dan membuka hijabnya, pemuda itu kaget gitu kan, melihat di leher gadis itu ada jamrud yang pernah ia temukan gitu kan. Kemudian penduduk itu bertanya, saya menyuruh Anda untuk melihat, berkenalan, membuka hijab itu untuk melihat wajah gadis tersebut. Kenapa Anda fokus terhadap jamrud itu? Kemudian pemuda itu menceritakan pengalamannya pernah menemukan jamrud. Kemudian seraya masyarakat di pulau itu bertakbir Allahu Akbar gitu kan. Kemudian pemuda itu kaget, kenapa gitu kan? Karena tahukah kamu gadis ini adalah anak dari seorang kakek yang kehilangan jamrud itu gitu kan, dan dia adalah anak gadisnya, dan kakek itu sudah meninggal dan ternyata si kakek itu adalah imam di masjid itu. Dan sebelum meninggal pernah menceritakan kejadian ini, bahwa ada seorang pemuda yang sangat soleh dan bertakwa, dan ia berdoa berharap pemuda itu menjadi jodoh untuk anak gadisnya gitu kan. Subhanallah, akhirnya doa kakek itu terjawab dan gadis itu menjadi jodoh pemuda itu gitu kan. Dan akhirnya pemuda itu mendapatkan gadis yang sangat cantik, yang soleh, dan juga jamrud yang ditemukannya itu menjadi milik mereka berdua. Artinya dapat diambil dari kesimpulan dari cerita ini bahwa apabila kita bertakwa, Allah akan mengabulkan segala keinginan kita, akan memberikan segala kebutuhan kita, akan memberikan hak-hak kita, meskipun dengan jalan yang tanpa kita sadari, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi apabila sudah tertanam ketakwaan di dalam jiwa kita, maka kita akan mendapatkan segalanya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu, semoga di bulan yang penuh berkah ini, di bulan puasa ini, kita bisa menjalankan ibadah dan memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai ibadah yang telah dianjurkan oleh syariat, dapat meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hablum minallah, ibadah secara syariat, secara ritual, maupun hablum minanas, ibadah sosial terhadap sesama manusia. Dan semoga juga kita bisa menjalankan, menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, maupun hal-hal yang dapat merusak pahala ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa,
menjadi orang yang mampu, yang diberi kekuatan untuk memanfaatkan, menjalankan semua ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Semoga kita semua ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.